Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bobo di channel YouTube-nya Salban Channel. Kali ini saya akan mereview tentang perbobaan. Apa itu boba? Boba adalah singkatan dari bola bubble. Gua asal nebak ya, nggak tahu aslinya apa. Yang pasti gua kira-kira tadi boba, bola bubble. Asal ngomong aja. Nah, biasanya boba itu bentuknya seperti apa? Boba itu biasanya bentuknya adalah bulat, kecil, warna hitam atau coklat. Kebanyakannya seperti itu. Tapi kali ini gue akan membahas tentang boba yang punya penampilan beda dari yang biasanya, yaitu berwarna. Yang pertama warna kuning, yang kedua warna pink, dan ini mereknya adalah Dal Del Doll. Ini cukup unik ya, nama Dal Del Doll ini cukup gampang dikenal. Terlepas dari namanya, mari kita bahas masalah boba ini. Apa kelebihan dan kekurangan boba ini? Yang pertama, kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan boba ini yaitu tidak lengket satu sama lain meskipun tidak dicampur dengan gula. Biasanya kan kalau boba yang biasa yang kita sering lihat di pasaran itu, boba yang warna hitam itu tuh harus dicampur sama gula agar tidak lengket. Itu pun nggak bertahan lama, paling maksimal berapa jam ya, 4 jam 5 jam tuh udah menggumpal lagi, udah harus dicampur gula lagi, udah harus diaduk-aduk lagi biar nggak lengket. Nah, kalau ini sampai mana tadi? Ada yang ngamen. Jadi kelebihan boba ini yaitu tidak lengket satu sama lain meski tidak dicampur dengan gula. Bagaimana kalau buat besok? Sama. Gua udah cobain, udah tes ya, udah masak, gua simpan nih buat besok. Ternyata sama, masih belum nempel juga, nggak nempel juga. Rasanya masih kenyal. Rasanya masih kenyal, mungkin cuma tidak sekenyal seperti hari pertama. Hari kedua itu tidak begitu kenyal. Nah, keunggulan satu laginya nih, meski ditaruh di kulkas, boba ini tidak mengeras. Beda dengan boba hitam biasa, kalau sudah di kulkas itu pasti mengeras dan harus diangetin lagi atau harus dipanasin lagi. Kalau ini mah tidak. Dan menurut gue ini sangat cocok buat pedagang-pedagang yang masih pemula, yang masih belum paham tentang perbobaan, yang sering mengeluhkan, kok boba gua menggumpal terus sih, kok bobanya gimana sih caranya biar nggak lengket, padahal udah dicampur sama air gula loh, padahal udah dicampur gula merah loh, kok masih lengket juga. Nah, biasanya kendala pedagang-pedagang pemula itu seperti itu, yaitu lengket karena belum tahu cara tingkat kematangannya seperti apa atau cara mengatur suhunya seperti apa, belum paham benar. Nanti seiring berjalannya waktu pasti mereka juga tahu. Cuma kalau keburu pusing nih karena bobanya lengket terus, ya udah solusinya ya itu boba Dal Del Doll. Di mana bisa mendapatkan boba Dal Del Doll itu? Jujur di tempat gua aja di Karawang belum ada nih boba Dal Del Doll. Gua tuh nggak sengaja pas buka-buka Shopee, loh ternyata ada boba berwarna, gimana ya? Nah, gue penasaran tuh, berhubung gue orangnya penasaran banget kalau lihat yang aneh-aneh. Ya udah, gue cobain beli satu, mau gue masak. Ternyata sesuai ekspektasi gitu, warnanya bagus, hasilnya juga bagus. Nah, tadi kan keunggulannya seperti itu. Lalu kelemahannya seperti apa? Kelemahannya itu kalau sudah 2 hari tidak bisa diangetin. Ya, kalau diangetin itu warnanya sudah pecah, udah berubah, udah gimana ya, udah nggak kenyal pokoknya. Kalau boba yang hitam tuh masih bisa dipakai gitu. Kalau ini udah 2 hari sudah nggak bisa. Kalau lebih dari 2 hari ya, maksudnya kalau hari ke-1, hari kedua masih bisa dipakai, hari ketiganya tuh udah nggak enak. Itu kelemahannya itu. Lalu harganya berapa, Kang? Harganya cukup murah, sama seperti boba biasa. Kalau boba biasa gua beli di toko-toko itu 22.000, 23.000. Nah, ini kemarin dapat 21.500, malah lebih murah ini. Ya seperti itu pokoknya mah ya. Kalau di daerah kalian belum ada ya cari aja di toko online, mau Shopee mau apa kayak, pokoknya mah toko online
ketik aja boba dal deldol atau boba warna, nanti keluar warnanya. Dia mengusung ini nggak sekedar warnanya doang loh kayak begini, ini ada rasanya. Yang ini pink rasa semangka, yang ini kuning rasa apa ya, gue belum tahu nih rasa apa ya, rasa madu ya. Yang kuning rasa madu, yang pink rasa semangka, yang hijau rasa melon, yang putih rasa leci. Itu setahu gua ya. Jadi buat kalian yang masih pusing karena bobanya lengket terus, nggak belum menemukan solusi, jadi solusinya ya ini boba dal del dol. Gua nggak di endorse, nggak, ini murni ngasih tahu ya, karena gua juga penjual boba sama. Jadi buat kalian, keluhan-keluhan kalian itu sama, dulu juga keluhan gua tuh seperti itu. Wah, bobanya lengket terus, jadi bikin males, kebuang terus ya. Akhirnya sekarang menemukan ini, jadi gua bisa berbagi buat kalian. Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya. Untuk cara memasaknya gimana? Oke, cara masaknya gua bikinin videonya sekalian. Kita lihat videonya, oke? Pertama kita siapkan dulu gelas untuk ukuran takaran air dan bobanya. Jadi satu gelas boba itu perbandingannya itu 4 gelas air atau 5 gelas air, nggak apa-apa. Saya pakai 4 gelas air ya. Nih, masukkan satu, dua, tiga, empat. Lalu kita nyalakan kompornya. Oke. Nyalakan kompornya dan tunggu hingga airnya mendidih, baru kita masukkan bobanya. Oke. Nah, bobanya tuh harus seperti ini ya, jangan menggumpal, jangan, kalau ada yang masih menggumpal dipisah-pisahin dulu, diawor-aworin dulu, oke? Jadi yang tadi 4 gelas air tuh bobanya tuh satu gelas gitu, satu gelas ya. Nih airnya sudah mendidih ya, kita masukkan secara perlahan-lahan. Diratain ya, jangan ditumpukin di tengah, menghindari agar tidak menggumpal, oke? Nah, setelah dimasukin, lalu kita tutup dan tunggu sampai 25 menit. Sebenarnya di boxnya ya, di plastiknya itu tulisannya tuh minimal 20 atau 30 menit lah. Kita coba 25 menit aja ya. Ini sudah pada mengambang namun masih terlihat belum matang full ya. Belum matang full, kita tutup lagi, kita tunggu lagi hingga 25 menit. Ini mas ternyata wangi banget ya, ternyata wangi banget ini aromanya. Di tulisannya rasa semangka tapi wanginya wangi apa ya, nggak tahu. Oke, semakin mendidih, ini semakin mendekati kematangan. Oke, itu udah mulai mengembang, lalu kita diamkan dulu ya. Nanti kalau setelah matang jangan langsung dipakai karena ini beda dengan boba biasanya. Kalau boba biasa yang coklat atau yang hitam itu begitu dimatiin kompornya, kalau keburu itu bisa langsung dipakai. Kalau ini nggak bisa, harus didiamkan dulu hingga dingin agar matangnya sempurna. Oke, terus kita aduk-aduk dulu. Kita aduk dulu terus, meskipun tidak dibutuhkan untuk diaduk, tapi ya aduk-aduk aja lah. Ini udah pada awor banget, itu nggak menggumpal sama sekali. Jadi kalau kayaknya kalaupun nggak diaduk ya asik-asik aja itu. Nah, kita semakin mendekati 25 menit nih, sudah semakin bagus, sudah semakin mengambang, sudah semakin mengembang.
Ini berarti tahap akhir nih, tahap akhir pemasakan ya. Ini sudah 25 menit, kita tutup dulu, biarkan buihnya sampai ke atas. Ini salah satu triknya ya, salah satu trik agar boba itu menghasilkan tekstur yang sempurna. Jadi sebelum dimatiin kompornya, kita biarkan dulu buihnya sampai menguap ke atas. Nah, terus setelah menguap, setelah ke atas, baru kita matikan kompornya, diamkan sampai dingin ya. Ingat, sampai dingin ya, nggak dingin banget lah, anget-anget kuku lah ya, nggak sampai dingin banget maksudnya. Yang penting nanti kalian jangan kaget bahwa bentuk bobanya begitu baru dimatiin kompornya itu tengahnya masih ada putih-putihnya. Itu nggak apa-apa, pokoknya setelah 25 menit atau 30 menit itu udah matang. Cuma kalau dia pengen warnanya merata, merah merata, didiamkan dulu sampai dingin ya, sampai anget-anget kuku ayam, anget-anget kuku ya. Setelahnya langsung kita ikat aja kayak gitu bekasnya. Nah, akhirnya matang juga nih. Ini yang bikin gue penasaran dari tadi, tunggu-tunggu sampai udah lama banget nunggunya nih, perasaan udah lama banget nih. Langsung kita cobain aja ya. Kenyal bro, hampir mirip boba teh ininya, kekenyalannya, teksturnya rada kenyal-kenyal padat gitu. Kalau boba yang lain kan kenyal-kenyal gembur, gemoy. Ini kenyal-kenyal padat. Udah gitu, ini sebelum gua bikin video ini tadi didiamkan lama dulu, nggak dicampur apa-apa tuh, muruluk tuh, nggak menyatu ya. Kalau boba yang biasanya itu udah menggumpal ini, walaupun baru sebentar. Ini belum dikasih air gula tapi muruluk tuh, nggak menyatu. Ini asli gua rekomendasiin banget buat kalian yang penjual-penjual boba, penjual-penjual es kekinian. Itu keren bobanya, rasanya juga. Kalau di sini cuma yang nggak ada tuh rasa semangkanya. Tadi ditulisannya rasa semangka, tapi rasa semangkanya nggak ada sama sekali. Cuma pas waktu pertama dimasak emang aromanya ada, aroma wangi apalah gitu, pokoknya ada wanginya. Tapi setelah dimasak, setelah matang, ternyata nggak ada rasa semangkanya. Tapi nggak apa-apa, karena ini memang buat campuran minuman ya. Nggak lucu juga kan kalau sosa cappuccino ada semangka-semangkanya, kan nggak seru gitu. Jadi sekali lagi buat kalian yang ingin coba, silahkan coba. Karena di Kerawang belum ada, jadi gue belinya di online. Buat kalian yang di daerah kalian juga belum ada, bisa di Shopee ya, atau di mana aja toko online pasti ada. Tinggal ketik aja kata kuncinya boba dal del dol, nanti akan muncul di situ. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Oke, selamat mencoba, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Inter.